Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani. Saya seorang mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang kajian pragmatik. Apa sih pragmatik itu? Pragmatik adalah suatu ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana suatu bahasa dipakai sesuai dengan konteksnya. Ilmu pragmatik juga bisa dikatakan ilmu bahasa memiliki beberapa ruang lingkup kajian. Salah satunya pembahasan tentang presuposisi atau peranggapan yang membahas tentang pengetahuan bersama yang dimiliki oleh penutur dan mitra tutur. Peranggapan dipelajari untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam sebuah wacana tuturan yang maknanya tidak mampu dijelaskan oleh teori semantik dengan didukung konteks dan konteks. Kita langsung aja masuk ke pengertian peranggapan. Peranggapan atau presuposisi berasal dari kata to presuppose yang dalam bahasa Inggris berarti to suppose beforehand, menduga sebelumnya. Dalam arti sebelum pembicaraan atau penulis mengujarkan sesuatu, ia sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang kawan bicara atau hal yang akan mereka bicarakan. Yang kedua, jenis-jenis peranggapan. Yang pertama, peranggapan eksistensial. Peranggapan eksistensial ialah peranggapan yang menunjukkan eksistensi atau keberadaan atau jati diri referen yang diungkapkan dengan kata definit. Contoh, ayah saya memiliki mobil sedan keluaran terbaru. Peranggapan dalam tuturan tersebut menyatakan kepemilikan, yaitu ayah saya memiliki mobil. Yang kedua, peranggapan faktual. Presuposisi faktif adalah informasi yang diperanggapkan yang mengikuti kata kerja dapat dianggap sebagai kenyataan. Contohnya, Tina tidak menyadari bahwa dirinya sakit demam. Dalam tuturan tersebut, peranggapannya adalah Tina sedang sakit. Pernyataan itu menjadi faktual karena telah disebutkan dalam tuturan. Penggunaan kata sakit dari tuturan Tina tidak menyadari bahwa dirinya sakit demam merupakan kata sifat yang dapat diyakini kebenarannya. 3. Peranggapan leksikal. Peranggapan ini merupakan peranggapan yang dapat melalui tuturan yang diinterupsikan melalui penegasan dalam tuturan. Contohnya, mereka mulai ngeluh. Peranggapan pada tuturan tersebut, sebelumnya mereka tidak mengeluh. Peranggapan tersebut muncul dengan adanya penggunaan kata mulai, bahwa sebelumnya tidak mengeluh, namun sekarang mengeluh. Yang keempat, peranggapan struktural. Peranggapan struktural merupakan peranggapan yang dinyatakan melalui tuturan yang strukturnya jelas dan langsung dipahami tanpa melihat kata-kata yang digunakan. Kata tanya seperti apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana menunjukkan peranggapan yang muncul dari tuturan tersebut. Contoh, siapa yang mengetuk pintu? Tuturan di atas. Tuturan tersebut menunjukkan peranggapan ada seseorang yang mengetuk pintu. Peranggapan yang menyatakan seseorang sebagai objek yang dibicarakan dapat dipahami oleh penutur melalui struktur kalimat tanya yang menanyakan siapa. Yang kelima, peranggapan non-faktif atau faktual. Non berarti sesuatu yang negatif atau bertentangan. Non-faktual berarti tidak faktual. Presuposisi non-faktual merupakan suatu presuposisi yang diasumsikan tidak benar. Contohnya, saya sudah membayangkan kalau saya juara. Penggunaan tuturan saya sudah membayangkan kalau saya juara bisa memunculkan peranggapan non-faktual karena kalimat tersebut memunculkan peranggapan mengenai keadaan yang belum tentu atau masih diragukan kenyataannya. Yang keenam, peranggapan kontrafaktual. Presuposisi kontrafaktual ialah bahwa apa yang diperanggapkan tidak hanya tidak benar atau bertolak belakang dengan kenyataan. Peranggapan ini menghasilkan pemahaman yang berkebalikan dari pernyataannya. Contoh, andaikan aku kaya, aku akan membeli rumah yang besar. Dari contoh tuturan tersebut, peranggapan yang muncul ialah sekarang saya miskin. Peranggapan itu muncul dari kontradiksi kalimat dengan adanya penggunaan tuturan andaikan aku kaya. Pembahasan yang selanjutnya, pemerolehan peranggapan. Adapun penanda yang mendukung kemunculan peranggapan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, pengetahuan bersama. Pengetahuan bersama ini juga digunakan sebagai struktur yang membangun interpretasi yang tidak muncul dalam teks atau tuturan. Untuk menyampaikan pesan yang sesuai dengan tujuan penutur, pengetahuan bersama menjadi sangat penting, terutama untuk menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Segala hal yang berhubungan dan yang terjadi selama tutur berlangsung bisa diasumsikan sebagai pengetahuan bersama. Yang kedua, partisipan atau penutur dan petutur. Konsep penutur dan lawan tutur ini juga mencakup penulis dan pembaca bila tuturan bersangkutan dikomunikasikan dengan media tulisan.
Penutur adalah orang yang bertutur, sementara mitra tutur adalah orang yang menjadi sasaran atau kawan penutur. Peran penutur dan mitra tutur dilakukan secara silih berganti. Penutur pada tahap tutur berikutnya dapat menjadi mitra tutur, begitu pula sebaliknya, sehingga terwujud interaksi dalam komunikasi. Yang ketiga, konteks situasi. Konteks ialah situasi atau latar terjadinya suatu komunikasi. Konteks dianggap sebagai sebab terjadinya suatu dialog pada konteks yang melatar belakangi peristiwa komunikasi. Oleh karena itu, bahasa hanya memiliki makna jika berada dalam suatu konteks situasi. Makna sebuah ujaran diinterpretasikan melalui sebuah ujaran dengan memperhatikan konteks. Sebab konteks yang akan menentukan makna sebuah ujaran berdasarkan situasi. Artinya, konteks situasi sangat berpengaruh dalam berinteraksi. Sekian mungkin video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke.